Perkenalkan, saya Silvanus Prasetya, NIM 18104167003, kelas pagi A3. Di sini saya akan menjawab soal tugas terstruktur pertama mata kuliah perilaku konsumen. Langsung saja saya bacakan soalnya. Jelaskan proses keputusan pembelian konsumen dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen melakukan pembelian atau model keputusan pembelian konsumen. Dan kemudian baru jelaskan contoh produk yang pernah dibeli. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli yang pertama yaitu pengenalan masalah. Secara sederhana, sebelum pembelian terjadi, pelanggan harus mempunyai alasan untuk berpikir bahwa yang mereka mau atau apa yang mereka cita-citakan berbeda dari apa yang sudah mereka miliki. Keadaan bahwa keinginan berbeda dengan kenyataan menimbulkan masalah pada pelanggan. Selanjutnya, pencarian informasi. Begitu pelanggan mengenal masalah yang dia miliki, dia akan memulai untuk mencari informasi karena mereka ingin mendapatkan solusi dari masalah yang dia miliki. Jika masalahnya terletak pada foundation makeup, dia akan mencari foundation. Jika masalahnya terletak pada kulkas dengan fitur-fitur tercanggih dan termodern, dia akan mencari kulkas. Prosesnya cukup lugas dan langsung. Yang ketiga, evaluasi beberapa alternatif. Hanya karena Anda berada di atas pesaing-pesaing Anda, bukan berarti pelanggan Anda pasti akan membeli dari Anda. Kenyataannya, pada tahap ini pelanggan ingin memastikan bahwa mereka telah benar-benar melakukan pencarian secara serius sebelum membeli. Oleh sebab itu, meskipun mereka telah yakin akan apa yang tetap ingin membandingkan opsi-opsi lain supaya benar-benar yakin membeli barang yang tepat. Selanjutnya yang keempat, keputusan untuk membeli. Cukup mengejutkan memang, tapi keputusan untuk membeli berada di pertengahan tahap-tahap dalam proses pembelian. Pada titik ini, pelanggan telah mengeksplor banyak opsi, mengerti tentang harga dan cara pembayaran, dan memutuskan untuk membeli atau tidak. Akan tetapi, masih mungkin bagi pelanggan untuk membatalkan pembelian. Selanjutnya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Ada dua, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam, dan yang kedua yaitu faktor eksternal yang berada dari luar. Selanjutnya saya akan membahas faktor internal, yaitu yang pertama yaitu motivasi. Motivasi adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sangat berpengaruh dalam mempertimbangkan berperilaku seseorang karena memberikan suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Konsumen dengan kebutuhan mendesak biasanya akan lebih cepat menentukan pembelian suatu produk atau jasa dibandingkan dengan keinginan saja. Selanjutnya yang kedua, ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku pengambilan keputusan dalam pembelian sebuah produk. Jika orang tersebut sedang memiliki uang yang lebih, secara otomatis ia akan membeli produk berkualitas yang harganya lebih mahal. Jika sedang tidak memiliki uang lebih, konsumen akan membeli produk yang harganya cenderung lebih murah atau bahkan akan mencari produk yang berdiskon. Yang keempat, sikap. Sikap adalah predisposisi atau keadaan yang mudah terpengaruh. Untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut, bagaimana sikap seseorang terhadap produk atau merek mempengaruhi tindakan membeli atau menggunakan produk atau merek tersebut. Selanjutnya, persepsi. Persepsi merupakan hasil pemaknaan seorang individu terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Ketika seseorang menerima persepsi mengenai suatu produk dengan baik, maka ia akan memiliki persepsi bahwa produk tersebut baik dan akan mencoba produk tersebut. Selanjutnya, integrasi. Integrasi merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan.
Dengan maksud respon atau sikap yang diambil, perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan tidak suka akan membuat seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama itu kebudayaan. Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen, karena seseorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya, kelompok sosial dan kelompok preferensi. Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan di antara mereka. Sedangkan kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku. Kedua jenis kelompok tersebut berpengaruh dalam penentuan pembelian barang karena seseorang akan mencari referensi dari produk yang dimiliki anggota kelompok lainnya. Selanjutnya, keluarga. Keluarga inti menunjukkan lingkungan keluarga yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup bersama. Dengan arti lain, kelompok paling kecil di dalam lingkungan masyarakat tetapi mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang, terutama pada pembelian suatu produk. Seseorang yang sudah memiliki anak pasti memiliki pemikiran yang berbeda dalam menentukan sebuah produk yang akan dibeli, karena pada umumnya akan menuruti keinginan anak tersebut. Dan penjelasan di atas tentang pembelian suatu produk, saya pernah membeli suatu produk. Tentunya saya pernah membeli suatu produk, yaitu produk skincare Jowo. Sebelumnya membeli skincare tersebut, saya harus memiliki alasan kenapa saya membeli produk tersebut, yaitu kebutuhan dan keinginan pribadi saya. Karena setiap saya ingin membeli suatu produk, yang saya utamakan yaitu adalah kebutuhan dan keinginan pribadi saya. Setelah itu saya mencari informasi tentang skincare itu terdahulu sebelum saya membelinya. Manfaatnya untuk apa, cocok atau tidak untuk saya gunakan. Setelah saya mendapatkan informasi tersebut, saya akan yakin produk yang saya beli itu benar-benar yang saya inginkan. Selanjutnya saya memutuskan membeli produk, mengetahui harganya berapa dan di mana saya harus memutuskan membeli produk tersebut. Dan ada juga faktor yang mendorong saya membeli produk tersebut, berasal dari faktor internal, yaitu motivasi, ekonomi, dan integrasi dari saya. Saya termotivasi sendiri untuk membeli produk tersebut karena tentu saya memiliki tujuan tersendiri. Hal itu mendorong saya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan saya pribadi. Ekonomi juga mempengaruhi dalam pembelian produk saya. Saya membeli suatu produk itu berdasarkan keuangan saya. Saya membeli suatu produk itu berdasarkan keuangan saya juga. Biasanya saya membeli produk yang tidak terlalu mahal untuk kepentingan saya sendiri jika sedang memiliki uang lebih. Saya akan memutuskan untuk membeli selanjutnya itu integrasi yang membuat saya memiliki perasaan suka terhadap produk tersebut dan membuat saya memutuskan untuk membelinya. Sekian dari penjelasan saya dan jawaban saya ucapkan terima kasih.